Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini. Ya, tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan ibadah yang agung. Ya, dan banyak rangkaian-rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, maka itu semua harus dilandaskan atas keikhlasan dan juga contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan terakhir kita telah membacakan ta'liq atau catatan komentar dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di berkaitan tentang bab pertama di dalam kitab Tauhid. Ya, judul bab yang pertamanya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, Kitabut Tauhid, judul bab pertamanya apa? Kitabut Tauhid. Judulnya Kitabut Tauhid. Ya, ini sudah kita bahas perkataan beliau yang sangat luar biasa sekali, baik secara atau pembahasan tentang macam-macam tauhid, kemudian at-tarbiyah an-nafi'ah lil qulub, ya, pendidikan yang baik bagi hati. Ini murojaah, ya, ini murojaah. Ya, pendidikan yang baik bagi hati, kemudian juga jiwa untuk agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, dengan akidah yang sahih, akhlak yang baik, akhlak yang indah, ilmu yang bermanfaat serta amal soleh. Ini at-tarbiyah an-nafi'ah sudah kita tanbih dan kita jelaskan sedikit. Kemudian juga berkaitan tentang apa? Tauhid uluhiyah itu, ya, atau tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Jadi maksudnya apa? Seseorang yang beriman bahwasanya pencipta itu Allah, yang beriman, yang memberikan rizki Allah, maka hal tersebut, keimanan tersebut itu mengharuskan seseorang melaksanakan tauhid uluhiyah dengan dia mengikhlaskan niat di dalam setiap peribadahan. Ini poin yang penting. Kemudian juga dakwah para rasul, bagaimana mereka mendahului dakwah mereka, ya, penjelasan tauhid di dalam Al-Qur'an, bahkan dari awal sampai akhir kata para ulama, penjelasan yang ada di dalam Al-Quran itu berisikan tentang tauhid uluhiyah, seperti itu. Tapi kita akan masuk ke pembahasan fihi masail. Ya, di dalam bab ini ada beberapa permasalahan, yaitu ada berapa? Ada sekitar 20-an. Ada berapa? 24. Ini bisa dikatakan faidah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi faedah bab-bab yang sudah hadis-hadis yang tadi atau pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, fawaidnya ada berapa? 24. Itu
khulasoh, ringkasan dari ayat-ayat hadis-hadis yang telah diterangkan. Baik, fihi masail. Kita akan bahas sedikit saja. Tidak terlalu panjang. Al-ula al-hikmatu min khalqil jinni wal ins. Yang pertama, permasalahan yang pertama, hikmah, tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tujuannya apa Bapak Ibu? Beribadah hanya kepada Allah. Artinya beribadah, apa artinya? Mengesakan. Dalilnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sudah kita bahas ini. Baik, nanti dibuka lagi catatannya. Yang kedua, annal ibadata hiyat tauhid li'annal khusumata fi. Bahwasanya ibadah itu adalah tauhid. Tadi sudah kita terangkan apa yang dimaksud ibadah, sekali lagi Bapak Ibu, mengesakan, ya. Li'annal khusumata fi, karena perselisihan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan sampai sekarang itu terjadi perselisihannya di tauhid rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat yang terbanyak uluhiyah. Asma wa sifat juga ada, cuma itu naik lagi tingkatannya. Yang umum tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, as-salisatu anna man lam ya'ti bih lam ya'budillah fa fihi makna qawlihi wala antum abiduna ma a'bud. Sesungguhnya orang yang tidak melaksanakan tauhid tersebut, orang yang tidak mempraktekkan tauhid uluhiyah, maka dia tidak beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya terkandung makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kafirun, tidaklah engkau beribadah kepada apa-apa yang aku sembah. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang kafir, minta, ya udah Muhammad, kamu beribadah kepada Tuhan kami sepekan. Nanti kami beribadah kepada Tuhanmu sepekan. Nggak bisa. Ya, yang namanya ibadah itu harus mengesahkan siapa? Allah. Nggak bisa kita campurkan. Kita jadikan dua, ya. Seperti itu. Yang keempat, ar-rabi'atu al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah, tujuan dari diutusnya para rasul. Apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, untuk mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalilnya apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, bisa dilihat nanti kitab tauhidnya. Kalau yang belum ada bisa dibeli. Ya, sudah ada terjemahannya. Dan itu manfaat kita baca, kita pahami, kita renungi maknanya. Jadi tujuan diutusnya para rasul, bapak-bapak, ibu-ibu, yang terbesar itu agar kita bisa mengesahkan siapa? Allah. Menjelaskan apa ibu-ibu? Bagaimana tata cara ibadah. Gitu. Bukan kita membuat sesuatu yang baru, enggak. Kita timbang, ya kalau bahasa kitanya, timbang ngikutin aja gitu. Sudah ada catatan, sudah ada jalurnya, maka kita ikuti, enggak usah kita babat alas. Gak usah kita babat alas, sudah ada. Agama Islam ini mudah, ya, seperti itu. Al-khamisah, yang kelima, annar risalah ammat kulla ummatin. Sesungguhnya, ya, risalah ini, ya, dakwah para nabi dan para rasul itu mencakup setiap umat. Atau para rasul diutus kepada setiap umat. Para rasul diutus pada setiap umat. Jadi kalau dibilang Allah Subhanahu wa ta'ala sayang nggak terhadap manusia? Sayang. Yang terbesar itu apa? Diutusnya para rasul. Kenapa?
Mereka ini alaihimus salatu wassalam, para rasul, menjelaskan tentang tauhid. Kedudukan tauhid itu apa? Pentingnya tauhid bagi hati seseorang itu apa? Seperti itu. Nanti akan kita bahas di bab yang baru, insyaallah. As-sadisah, yang keenam, anna dinal anbiya'i wahid. Sesungguhnya agama para nabi itu satu. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, di sini dibawakan catatannya oleh Syekh atau Tahqiq Sabri Ibn Salamah Syahin. Ya, muhakkik dari kitab Al-Qaulus Sadid. Beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya ikhwatun li allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ini orang yang paling berhak, paling dekat dengan Isa bin Maryam. Beliau siapa? Seorang rasul di dunia dan di akhirat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya, dan para nabi itu saudara seibu. Ya, ibunya beda-beda, tapi agamanya satu. Maksudnya gimana? Ada beberapa penafsiran para ulama, dan yang menariknya salah satunya apa? Maksud ibu mereka berbeda itu apa? Syariatnya. Syariatnya. Syariat kita dengan syariat umat-umat sebelum kita berbeda atau sama? Berbeda. Baik. Ya. Berbeda. Inti agamanya sama atau beda? Sama. Jadi ada dua di sini. Yang pertama, pokok dari agama dan syariat. Syariat itu termasuk dari ibadah, muamalat dan yang lainnya. Nah, asal agama para nabi itu sama, Bapak Ibu. Tetapi syariat mereka, tata cara sholat, mungkin puasa dan yang lainnya berbeda. Itu maksud dari hadisnya. Gitu. Ibunya beda, asal agamanya sama. Ini kalau tidak salah Ibnul Qayyim apa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lupa saya. Ya, dia disebutkan tentang syarah dari hadis ini. Jadi asal agamanya mereka apa? Tauhid. Syariatnya berbeda. Zaman dulu di dalam surat Al-Baqarah disebutkan kalau orang mau bertaubat harus ngapain? Bunuh diri. Zaman dulu kalau mau taubat bunuh diri. Kalau sekarang orang udah pada habis kali ya, Pak ya. Kalau melakukan dosa bunuh diri, bersih ntar. Nah, ini raf'ul haraj. Bahkan ini menunjukkan apa? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan di dalam agama Islam. Agama Islam mudah semudah-mudahnya. Ketika disuruh taubat, enggak disuruh bunuh diri seperti umat-umat sebelumnya. Tapi apa? Cukup bertaubat kepada Allah, meninggalkan yang menyesal, ya, dan yang disebutkan oleh para ulama syarat-syarat taubat. Seperti itu. As-sabiah, yang ketujuh. Nah, ini yang penting, Pak. Permasalahan ketujuh ini penting sekali. Perlu kita sedikit memperhatikan dan saksama. As-sabiah, permasalahan ketujuh. Al-mas'alatul kabirah. Anna ibadatallah la tahsulu illa bil kufri bit tagut. Fa fihi makna qaulihi ta'ala faman yakfur bit tagut ila akhir ayat. Ya. Permasalahan yang sangat besar. Ya. Bahwasanya peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah dapat dicapai, tidaklah dapat dihasilkan kecuali dengan mengkufuri atau mengingkari togut-togut, ya, togut. Nanti kita jelaskan. Nanti ada di poin setelahnya. Togut-togut. Fafihi makna, dan di dalamnya terkandung makna firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kufur kepada togut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini saya sambung ayatnya. Kalau di matannya cuma sampai famayakfur bit tagut.
Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali Allah yang kuat. Kuncinya dua. Mengingkari tagut-tagut, sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengesahkan siapa? Allah. Ini hakikat dari tauhid. Ini kalau disebut kita ingin berpegang dengan tali Allah. Ini yang disebut kalau kita ingin bersatu. Kaum muslimin harus bersatu di atas tali ini. Siapa yang menjelaskan? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Di situ ada huruf taukid, qad, yang menunjukkan apa? Betul-betul orang yang mengingkari sesembahan selain dari Allah dan dia beriman kepada Allah, dia telah berpegang dengan pegangan yang sangat kuat. Ya. Sebagian kita lihat, ya zaman sekarang kaum muslimin banyak, tapi kondisinya apa? Lemah apa kuat bapak-bapak ibu-ibu? Kaum muslimin di pojokan, bahkan kaum muslimin itu orang Islam tuh seakan-akan merasa asing, padahal di negeri Islam. Kenapa mereka bisa lemah? Karena mereka berpecah belah, karena mereka tidak kembali kepada prinsip mereka. Padahal prinsip mereka jelas, kufur kepada tagut, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti kata A, kata B, kata C. Kita mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentu dengan bantuan para ulama. Lah kita baca ini kitabnya apa nih? Kitabnya para ulama, wasilah ini. Kita nggak mengingkari ulama gitu. Ya, selama mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu yang kita ikuti. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan. Nah, pembahasan yang ketujuh ini sangat penting, juga berkaitan tentang apa? Rukun dari la ilaha illallah. Apa? Rukun dari la ilaha illallah. Bisa ditulis bapak-bapak ibu-ibu. Rukun la ilaha illallah. Entah saya sudah bahas belum di ayat atau hadisnya, saya lupa. Maka di sini saya tekankan lagi. Rukun dari la ilaha illallah. Yang pertama, peniadaan. Yang pertama, peniadaan. Yang kedua, penetapan. Yang kedua, penetapan. Baik. Ya, dalilnya yang sudah kita bahas. Nah, di sini anak ingin menjelaskan bagaimana la ilaha illallah itu dibentuk. Bagaimana kita memahami secara keseluruhan, tidak secara parsial, sebagian enggak, harus secara total begitu, dan sesuai apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Nah, rukun yang pertama itu peniadaan. Kita bawakan ayat yang tadi, contohnya, famay yakfur bit-taghut. Siapa yang kufur terhadap taghut. Taghut itu apa? Segala sesuatu yang diibadahi selain dari Allah, apapun itu, baik para nabi, baik para rasul, kemudian orang-orang soleh, kemudian siapa? Malaikat, kemudian apa? Batu-batu, contohnya, benda-benda. Ini sudah kita bahas di Qawaidul Arba sebelumnya. Ya, nanti di Murajaah lagi. Nah, itu taghut. Ketika ada orang yang menyembah kepada selain Allah, ketika ada sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita di dalam hati kita harus terpatri, harus tertancap keyakinan yang kuat bahwasanya sesembahan selain dari Allah itu benar atau tidak? Salah. Itu yang dimaksud dari peniadaan. Rukun itu artinya apa sih bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau dia di dalam ibadah seperti rukun sholat apa? Membaca Al-Fatihah. Sah nggak sholatnya? Tidak.
La ilaha illallah juga ada rukun. Ya, kita belajar fikih, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali. Yes, belajar deh. Ada namanya rukun. Nah, sebagian orang lupa. Atau mungkin dia terluput. Namanya manusia pasti ada kekurangan. Terluput rukun yang terbesar, yaitu rukun dari la ilaha illallah. Yang tidak sah la ilaha illallah kecuali dengan dua hal tersebut, yaitu peniadaan dan penetapan. Ya, selalu kan kita bahas rukun sholat, pembatal sholat. Saya bapak ibu, ya, kapan kita belajar rukun la ilaha illallah? Yang mana kalau ini salah, kalau ini seseorang tidak paham, melenceng, maka runtutan sholatnya, puasa, zakat bisa tidak sah. Yang pertama tadi, peniadaan. Kita meniadakan sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah setuju adanya penyembahan. Bukan berarti kita bertindak semena-mena, bukan. Tetap kita harus berdakwah dengan cara yang hikmah. Bukan berarti kita mengatakan kita tidak setuju terus kita semena-mena. Ini salah. Bahkan ketika kita tidak setuju, kita mengajak, kita berbicara dengan cara yang hikmah. Lihat Nabi Muhammad SAW, tidak menyerang sana, tidak menyerang sini. Bahkan mengatakan apa? Beribadahlah kalian kepada Allah. Terus tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nabi puluhan tahun berdakwah. Ya. Makanya kita harus fokus dalam masalah dakwah tauhid ini, ya, supaya bisa terpatri la ilaha illallah di dalam hati kaum muslimin. Karena ini yang menyelamatkan mereka dari api neraka. Kan kita sudah bahas hadisnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya, keutamaan orang yang mengesahkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Apa keutamannya? Ayo diingat lagi bapak ibu. Apa kira-kira? Ya, akan masuk surga, tidak akan diazab. Tidak akan diazab. Kita ingin mendapatkan keutamaan yang besar ini. Kenapa kita tidak memperhatikan tauhid? Kenapa kita tidak betul-betul saksama ketika melihat la ilaha illallah? Iya, kita bilang la ilaha illallah ketika zikir dan seterusnya. Kenapa kita tidak tafakkur sebentar, 10 menit, 5 menit tentang la ilaha illallah? Bagaimana kata-kata itu terpatri dalam hati, bukan hanya sekedar la ilaha illallah saja secara ucapan, tapi meyakini betul-betul di dalam hati bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kita tiadakan, ya, bukan berarti semena-mena, ya, kita tentu dengan hikmah. Dan yang kedua poinnya, yaitu penetapan. Kita menetapkan bahwasanya hak peribadahan itu totalitas hanya milik Allah. Tidak ada yang boleh, ya, dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan hak peribadahan. Hatta para malaikat, hatta para nabi, hatta para rasul, hatta orang-orang soleh. Bagaimana dengan benda mati? Kan sudah kita jelaskan. Ya, tadi juga sudah kita singgung bahwasanya orang yang tahu bahwasanya penciptanya itu Allah, sifat penciptaan ini dimiliki juga nggak oleh makhluk? Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bisa tidak? Nggak bisa. Manusia hanya bisa mengolah. Bahannya dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala semua, bapak ibu. Itu air sudah jadi seperti ini. Bahannya siapa yang memberikan? Allah yang menciptakan. Ada nggak makhluk yang menciptakan bahan itu sendiri dari tidak ada menjadi ada? Nggak ada. Oleh karena itu, keyakinan ini mengharuskan dia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tidak memalingkan puasanya, sholatnya, zakatnya, sesembelihannya, ya, sedekahnya, hajinya, kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Paham Bapak-bapak, Ibu-ibu? Rukun dari la ilaha illallah. Ini yang terpenting, ya. Jadi orang harus paham dulu, ya. Jadi mereka tahu rukun sholat, rukun puasa, dan seterusnya, maka mereka harus lebih tahu tentang rukun dari la ilaha illallah. Ini sangat besar sekali, yang bisa menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Gitu. Makanya kita harus gencar bagaimana orang itu tahu rukun la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengetahui rukun ini nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Orang kafir Quraisy tahu. Kok mereka bisa tahu? Ya? Mereka adalah al-fusoha, al-bulago. Mereka, la ilaha illallah itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini yang orang-orang kafir Quraisy itu bahasanya masih bagus, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan mereka orang yang fasih di dalam berbicara bahasa Arab. Dan susunan kalimat bahasa Arab, mereka tahu betul maksudnya itu apa. Oleh karena itu, Abu Jahal dan yang lainnya tidak mau mengatakan apa? La ilaha. Karena memiliki apa? Konsekuensi. La ilaha illallah itu memiliki konsekuensi. Bahkan mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu? Ini hal yang aneh. Ini kata mereka. Makanya mereka nggak mau. Ya. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sombong mereka. Karena tapi apa? Sombongnya mereka di atas ilmu. Ini benar apa enggak? Salah. Menolak kebenaran. Ya. Menolak kebenaran. Telah datang la ilaha illallah, tapi mereka menolak karena tahu ilmu. Nah, sebagian dari kita, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi kira-kira mengetahui konsekuensinya enggak? Sebagiannya enggak tahu. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masih bergantung kepada selain Allah. Mereka mengatakan la ilaha illallah tapi hatinya, cintanya melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sesuatu yang harus kita perhatikan betul-betul, bapak-bapak, ibu-ibu, tentang rukun dari la ilaha illallah. Orang-orang kafir tahu betul, makanya mereka tidak mau bilang la ilaha illallah. Kenapa? Nanti mereka nggak bisa beribadah lagi sama Tuhan-Tuhan yang banyak. Hanya beribadah kepada siapa? Allah. Nah, kita yang sebagiannya mungkin belum tahu dan yang lainnya kita ajarkan. Oh, begini loh, la ilaha illallah, rukunnya ini, konsekuensinya ini, gitu. Nah, ini orang kafir lebih tahu daripada kita. Maksud kita nggak tahu sih? Kan malu. Seperti itu. Gitu ya, karena kita bahasa Indonesia. Ya. Itu nggak masalah. Belajar, kita semakin belajar semakin paham dan diamalkan. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Tentang rukun dari la ilaha illallah ini penting sekali kita ajarkan kepada diri kita, istri kita, anak kita, tetangga kita kalau bisa, saudara-saudara kita. Ini yang menyelamatkan mereka dari api neraka. Ini yang menunjukkan kita ini sayang kepada mereka. Ketika kita menyelamatkan kaum muslimin dari api neraka, itu sayang nggak? Sayang. Tapi terkadang orang itu ada sebagiannya tujuan-tujuan duniawi. Dibilang Allah, dibilang ya sudah masyhur, kita dituduh macam-macam. Ini dalilnya dari Al-Quran Sunnah, jelas. Apa kita mau bantah firman Allah? Apa mau kita bantah hadis Nabi SAW? Bukan sikapnya orang yang beriman seperti ini. Bukan berarti kita mengkafirkan, enggak. Sikap orang yang beriman itu ketika datang firman Allah, ketika datang sabda Nabi SAW, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na wa 'alar ra's wal 'ain. Kalau kata para ulama istilahnya, kita mendengar, kita taat di atas kepala Al-Quran dan Sunnah itu. Malu kita. Malu kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Baik. Yang ke-8, as-saminatu. Anna taguta amun fi kulli ma ubida min dunillah. Tagut itu umum.
setiap apa yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah kita jelaskan ya tadi, contoh seperti para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, benda-benda dan seterusnya. Yang kesembilan, at-tasi'atu idhamu sya'ni thalathil ayatil muhkamat fi suratil an'am inda salaf wa fiha 10 masail ulaha an-nahyu 'anil syirk. Besarnya 3 ayat atau permasalahan 3 ayat yang muhkam, yang tidak ada nasakh, perubahan baik secara hukum maupun lafaz di dalam surat Al-An'am. Mana ayatnya? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana, sampai seterusnya. Ini sudah kita bahas. Dan di dalamnya terdapat 10 permasalahan ya. 10 permasalahan. Nanti dibuka lagi catatannya. Yang pertama, larangan dari melaksanakan kesyirikan. Tidak boleh berbuat syirik. Al-Ashirah, yang ke-10. Al-ayatul muhkamatu fi suratil Isra. Wa fiha 18 mas'alatan. Bada'aha Allahu biqaulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdhula. Wa khatamaha biqaulihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Nah, surat Al-Isra. Awalnya bagaimana? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, itu tinggal dibolak-balik aja. Nah, ini kita faedah dari ayat sebelum sudah kita jelaskan ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian semua tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Mengaitkan tauhid berbakti. Tauhid berbakti. Nah, ini harus penting kita juga memperhatikan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, pembahasannya itu biar lebih cepat saja. Al-Hadiyata Asyrah, yang ke-11. Ayatu suratin Nisa allati tusamma ayatal huquqil asyrah. Bada'aha Allah Ta'ala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat di dalam surat An-Nisa. Nah, sekarang An-Nisa. Ya, An-Nisa yang mana? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Nah, ini terdapat 10 ya, ayat hak-hak yang 10 ya. Ini sebagiannya dari 3 poin tadi, 9, 10, 11 faedahnya. Masalah 9, 10, 11 ini sebagian enggak kita bahas semua karena banyak sekali. Ini ada berapa? 10 hak. Yang tadi ada 18. Kemudian sebelumnya lagi ada 10. Total ada berapa? 38 kurang lebih. Allah musta'an. Atsaniyata Asyrah, yang ke-12. At-tanbih ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Ya. Peringatan terhadap wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut, nah, ini hadisnya hadis yang Ibnu Mas'ud, yang hadisnya apa? Lemah hadisnya ya. Yang sudah kita bahas sedikit permasalahan hadis dhaif. As-salisata Asyrah, yang ke-13. Ma'rifatu haqqillahi alaina, mengenal hak Allah terhadap kita. Apa hak Allah yang wajib kita tunaikan, Bapak Ibu-ibu? Beribadah kepada Allah, kemudian jangan menyekutukan atau jangan melakukan kesyirikan. Ini hak Allah. Ar-rabi'ata Asyrah, ma'rifatu haqqil ibad alaihi idza addau haqqah, mengenal hak hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hamba itu melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita ingatkan lagi, tidak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jaminan kepada kita masuk ke dalam surga. Bagi orang-orang yang enggak ada yang bisa memaksa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa? Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, ingin kebaikan bagi kita semua. Akan tetapi kebaikan itu perlu dipelajari, perlu diamalkan, perlu adanya apa? Jihad melawan diri, hawa nafsu dan yang lainnya.
Nah, kalau seorang hamba sudah mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik, apa keutamaannya? Apa? Masuk surga. Tanpa, ya itu nanti. Tanpa azab, ya tanpa hisab, tanpa azab. Ntar bab setelahnya insya Allah. Sabar, mahlan, ya pelan-pelan. Ya. Tuntas. Al-khamisata asyrah, yang ke-15. Anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Hadis Mu'adz bin Jabal atau keutamaan orang yang mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga, tidak diketahui kebanyakan para sahabat. Para sahabat jarang ada yang mengetahui hadis Mu'adz. Kenapa? Ada yang ingat? Kok bisa? Para sahabat tidak mengetahui hadis Mu'adz itu. Nah, ada yang ingat nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Karena nyuruh apa? Jangan. Nah, salah satunya mirip dikit lah, hampir setengah deh. Setengah lagi bagian ada yang mau ngelengkapin nggak? Ya, karena Mu'adz bin Jabal mengabarkan hadis ini kapan? Ya, ketika sudah mau meninggal. Tentu ketika beliau sudah mau meninggal, para sahabat sudah meninggal terlebih dahulu. Gitu. Karena banyak para sahabat. Selain sabda Nabi, jangan kamu kabarkan manusia, nanti mereka bersandar terhadap hadis ini dan tidak mau beramal. Ini yang bahaya. Nanti kita akan bahas. Permasalahan yang menarik sekali sebenarnya. As-sadisata asyrah, yang ke-16. Nah, ini dia. Ini poin yang sangat menarik. Yang ke-16, apa? Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Boleh kita menyembunyikan ilmu. Boleh. Ya, bukan harus, bukan sunnah. Boleh. Kapan Ustadz? Untuk maslahat, untuk kebaikan. Berarti di beberapa keadaan saja. Tidak selalu nyimpen apa? Ilmu. Al-aslu, asalnya ada mujawazi kitmanil ilm. Di sini saya bawakan ya firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Ya. 159 sampai 160. Ya. Asal kita punya ilmu, ya, pada asalnya seseorang harus menyampaikan ilmu. Tidak boleh dia menyembunyikan. Hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Dan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan petunjuk setelah kami menerangkan petunjuk tersebut, atau apa yang kami turunkan tersebut kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Jadi pada asalnya ilmu itu untuk dia apa? Sampaikan. Ini asal. Jadi kita harus belajar dulu mana asal, mana yang bukan asal. Gitu. Pada asalnya seperti ini, akan tetapi gitu. Ya, yang harus diperhatikan seperti itu. Contoh, asal sholat berjamaah di mana? Masjid. Akan tetapi di beberapa keadaan boleh seseorang tidak berjamaah di masjid. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi boleh nggak menyembunyikan ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak boleh. Pada asalnya. Akan tetapi dibolehkan dalam hadis ini. Sesuai dengan perintah Nabi, jangan kamu kabarkan. Kapan? Ketika ada maslahat. Ketika ada maslahat. Bahkan di dalam hadis saya bawakan di sini An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Rawahu Abu Daud, ya, nomor 3658. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan sahih.
Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang ditanya ini menyembunyikan ilmunya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan lijam. Lijam itu yang buat anuan kuda. Apa sih namanya? Tali kekangnya itu, yang di mulut kuda. Apa namanya? Iya, itulah pokoknya alatnya. Yang buat anuan kuda, talinya. Nah itu, nanti dipakaikan di dia dari api neraka pada hari kiamat. Sama seperti dia diem ketika kebenaran itu seharusnya ditampakkan, maka dia terancam hadis ini. Terancam, bukan dipastikan. Terkadang orang salah ketika kita mengatakan dia akan masuk neraka, dia akan diancam dengan siksaan neraka. Bukan memastikan. Dua hal yang sangat berbeda. Antara ancaman dengan kita memastikan tidak? Tidak. Dan begitu memang para dai gitu. Tidak memastikan si fulan begini, enggak. Itu beda pembahasannya. Sekarang kita pembahasannya ancaman. Orang yang menyembunyikan ilmu akan diancam apa? Dipakaikan lijam, ya, dari api neraka. Bukan berarti orangnya langsung si fulan menyembunyikan ilmu, terus dia pasti pakai lijam nanti pada hari kiamat. Enggak, beda. Ini statement secara umum, tidak memastikan individunya kena, individunya kena, enggak. Bukan seperti itu. Jadi harus paham ya Bapak Ibu antara ancaman dengan memastikan individu, atau al-hukmul am dengan hukmul muayyan kalau bahasa Arabnya. Dua hal yang berbeda. Hukum secara umum, hukum secara ta'yin, individu-individunya itu beda pembahasannya. Nah, kapan bolehnya? Ketika ada maslahat. Di sini maslahatnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa maslahatnya? Tidak boleh disampaikan ilmunya. Khawatir manusia bersandar kepada amalan tersebut. Kan sudah saya terangkan, Ustadz, kalau ada keutamaan tauhid, udah Ustadz, kita nggak sholat jamaah deh, kan masuk surga, nggak kena azab deh. Kan seperti itu bentuk hadisnya, sahih? Betul. Nah ini berbahaya bagi orang yang salah paham, bagi orang yang memiliki keinginan yang buruk di dalam hatinya. Gitu. Ketika kita berhadapan dengan hadis dan ayat, maka kita bersihkan dulu hati kita nih. Pemahaman kita pun kita bersihkan. Jangan kita salah paham. Oh, maksudnya ini supaya apa? Semakin semangat. Maka kita lihat ya nanti akan diterangkan lagi insyaallah. Yang ke-17 lanjut lagi. Istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Disunahkan memberikan kabar gembira bagi orang muslim dengan apa yang dia senangi atau dengan sesuatu yang bisa membuat dia senang. Ya. Kita disunahkan ketika saudara kita mendapatkan kebaikan, ya kita doakan. Kemudian kita berikan dia kabar gembira, insyaallah khair. Walaupun keadaannya dia lagi susah, walaupun anaknya lagi sakit, walaupun mungkin dia belum ada beras, insyaallah khair, ada rezeki insyaallah. Gitu. Yang penting kita tawakal sama Allah, kita kerja. Gitu. As-saminata asyrata. Yang ke-18. Al-khawfu min ittikali ala si'ati rahmatillah. Nah ini, takut dari bersandar terhadap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat para nabi, Bapak Ibu-ibu. Para nabi, mereka telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nabi Muhammad. Ya, ketika surat Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi sudah diampuni dosanya. Tapi Nabi apa? Ketika melihat keutamaan-keutamaan itu, ini praktek, antara teori dengan praktek. Teorinya, ketika seseorang diberikan kabar gembira, keutamaan, selayaknya dia seharusnya bersemangat, bukan malah malas. Karena sebagian kita gitu, sudah dipuji, antum Masya Allah hafalannya, udah nyantai. Nah ini khawatir masuk ke dalam bersandar. Antum Masya Allah sudah haji, bukan malah, ya udah deh nggak usah haji lagi kalau dia nggak ada duit, kalau misalnya dia ada duit gitu. Maka seharusnya apa? Tambah lagi ibadah itu. Ketika ada keutamaan surga, wah kita makin semangat. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta tatafattara atau
tarimmu qodama, sampai kakinya itu pecah, nyuci. Gak bisa nyuci ya kalau pecah-pecah ya. Bukan, karena sholat malam. Nabi yang sudah diampuni dan Nabi yang bersabda hadis ini tetap apa? Semangat. Makanya jangan ada salah paham dengan hadis tadi. Ya, bersandar dengan keutamaan dan tidak beramal. Ini suatu kesalahan dan harus dibenahi dan harus diperhatikan. Ketika ada keutamaan, maka keimanan itu seharusnya mendorong dia untuk semakin rajin, bukan semakin malas. Ketika kita semakin mundur peribadahannya, ya berbuat baik sama orang tua, maka itu ada yang salah. Wallahu ta'ala. Kita lihat ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin ke-18. Masih ada berapa lagi? 6 poin lagi ya. Nah, ini baru ya 18 poin. Baik. Mungkin sekian ya. Sekian apa masih mau lanjut? Amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Perkataan yang ditanya, kalau kita ditanya kita nggak tahu, maka jawabannya apa? Allahu a'lam. Kalau di sini wa rasuluhu, kenapa wa rasuluhu? Karena Rasulullah masih hidup ketika itu. Ya, kalau sekarang Rasulullah tahu nggak keadaan secara umum? Tidak. Gitu. Makanya kalau sekarang kita bilang Allahu Allah yang lebih mengetahui. Al-Ishrun yang ke-20. Jawazu taksisi ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu tanpa sebagian yang lain. Ya, jadi boleh kita mengkhususkan, misalkan ini khusus penuntut ilmu daurahnya, tapi bukan di tempat ya. Yang lagi rame mengkhususkan ini kajiannya khusus orang ini. Padahal tidak ada barometer yang pas. Gitu. Karena barometer yang pas itu apa? Contohnya, mengkhususkan para penuntut ilmu yang bisa bahasa Arab untuk membahas suatu kitab selesai 1 hari. Ini perlu pengkhususan nggak? Perlu, biar selesai. Dan juga yang ikut itu pelajar yang bisa bahasa Arab. Atau tajwid juga demikian. Gitu. Dan ini bisa, gitu. Bukan dengan harta. Pemisahan, oh ini majelisnya orang kaya, ini majelisnya orang miskin. Boleh nggak? Nggak boleh. Semua sama di mata Allah. Mau yang presiden, DPR semua, ya rakyat biasa ngaji di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menunggangi keledai. Ya, kalau keledai kecil apa gede? Kecil, lebih kecil. Ma'al irdaf alaih, ya diboncengin lagi. Boleh gak Ustadz? Boleh, tapi jangan berat-berat yang naik. Sama kayak motor kadang. Irdaf alat dabah, boleh ngeboncengin orang di atas hewan. Kita punya kuda di rumah, boncengin istrinya. Jalan-jalan. Ats-tsalitsatu wal 'ishrun, yang ke-23. Fadilatu Mu'adz bin Jabal, keutamaan Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Nabi bersabda kepada Mu'adz, tidak kepada sahabat yang lain. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Mu'adz bin Jabal a'lamun nasi bihalalillahi wa harami. Dibawakan oleh muhakkik di sini. Mu'adz bin Jabal adalah orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Kemudian Ar-Rabi'ah wal 'Ishrun, idhamu sya'ni hadhil mas'alah. Besarnya permasalahan ini yaitu permasalahan apa? Keutamaan tauhid. Jadi intinya keutamaan tauhid, ya kewajiban tauhid yang pertama. Kata saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.